lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bawa lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bawa lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Haleluya, 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 kami sembah. Haleluya, 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 syukur. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Ya, jemaat Efesus dipertegas bahwa kematian Yesus di atas kayu salib dalam Alkitab ini mengatakan membatalkan. Sebetulnya dalam bahasa terjemahan yang lain bukan membatalkan, tetapi menggenapi. Perkataan menggenapi hukum Taurat di sini itu ada bagian hukum Taurat itu yang kita tidak dapat melakukan telah dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Nah, itu yang perlu kita ketahui, bahwa setiap hukum Taurat itu di mana setiap perbuatan dosa harus ditebus dengan pengorbanan sapi, kambing, paling murah burung tekukur, dan lainnya. Jadi setiap dosa itu supaya dia kudus dan benar harus melalui korban. Nah, ternyata pada bagian itu manusia hampir tidak punya kemampuan. Ya, makanya untuk menggenapi pada bagian itu, semua yang tidak bisa dilakukan manusia digenapi oleh manusia Yesus. Di mana manusia Yesus di dalamnya adalah Roh Allah. Makanya dia mati di atas kayu salib itu menggenapi firman yang dimana tentang darah. Jadi setiap dosa itu mesti dihukum. Makanya Yesus mati di atas kayu salib itu menanggung segala dosa kita manusia, supaya kita manusia yang berdosa ini tidak jadi hukum. Yang percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus manusia, kita ini dikuduskan dan dibenarkan di hadapan Allah. Makanya Kristus datang di dalam dunia ini menggenapi Taurat bagi kehidupan kita. Nah, ini yang perlu direnungkan. Makanya kalau kita ini tahu ada bagian yang tidak bisa kita lakukan telah dilakukan oleh Allah dalam nama Yesus, harusnya kita ini bersyukur. Bukan saja bersyukur, tetap percaya. Bukan tetap percaya, tetap taat melakukan perintah sampai akhir hidup kita. Nah, ini menjadi catatan dalam diri kita pribadi. Sehingga apa? Kita tidak sembrono di dalam kita ini menjalani hidup ini. Ya, kita dapat hidup ini karena kasih karunia. Artinya pemberian daripada Allah. Kalau tidak diberi sama Allah, kita tidak mungkin sampai hari ini. Makanya kita mesti menyadari bahwa manusia dapat hidup ini karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan di dalam hidup kita. Lah sebab itu mari kita menghargai, ya, kita mengerti akan korban Kristus atas kayu salib itu untuk membatalkan, artinya untuk menggantikan dosa kita yang harusnya kita dihukum, kita tidak jadi hukum, tetapi hukuman itu ditanggung Yesus di atas kayu. Dengan demikian, ya, orang yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus tidak dihukum. Kenapa? Hukuman itu sudah digantikan oleh Yesus. Mari kita belajar mengerti, memahami, sehingga dalam kita mengikut kepada Tuhan benar-benar kita ini setia sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan telah menggenapi Taurat. Bagian kita mempertahankan ini sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kebutuhan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Terlebih malam ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Ini bukan satu kemurahan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terlebih malam hari ini Kau telah memberikan kesempatan untuk kami belajar dengan firman-Mu yang membuat kami semakin kuat dan semakin kuat, mantap dalam kami mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Makasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini,
baik yang ada di sekitar Tiron, Ngelames, Madiun, Magetan dan Sarangan. Tuhan telah memberkati satu persatu di mana mereka berada, diberkati Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, bahkan yang membutuhkan pasangan hidup juga diberkati Tuhan, yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dan diberkati dalam nama Yesus. Berkati umat Tuhan, rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya semua diatur dan diberkati Tuhan. Kami doakan untuk Pak Agus dan Pak Charles dengan segala kelemahan yang ada di kaki, dijamah dan diberkati Tuhan, sehingga disembuhkan, sehingga Bapak ini boleh tetap kuat dalam mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga untuk Bu Noto, dijamah dan diberkati, dengan semangat dalam mengiring kepada Tuhan. Pak Kasno dan Bu Ninu dalam usia lanjut tetap diberkati Tuhan dan sehat kembali dalam nama Yesus. Berkati Ratna dan suami, dijamah dan diberkati, digoncangkan jiwanya untuk kembali mereka setia beribadah kepada Tuhan. Pak Darsono dengan Ibu juga digerakkan, diberikan kesetiaan dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Berkati adik Kamilan yang mengalami kelemahan di mata karena glaukoma, dijamah dan diberkati, disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati Lia dan berkati Niko di dalam pekerjaannya, masa depannya pun dikerjakan tangannya, diberkati oleh Tuhan. Berikan kepada kedua anak ini tetap perhatian dan cinta kepada orang tuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kakak kami di Surabaya, Ibu Ani, dengan segala kelemahannya, baik radang sendi, anti imun maupun segala saraf yang ada kepala, dijamah dan diberkati Tuhan. Segala obat dan vitamin yang dikonsumsi diberkati Tuhan juga. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri, diberkati Tuhan. Rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya semua diberkati oleh Tuhan. Iman dan pelayanan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh umat Tuhan yang melayani di GBI Tugas Ngelamas. Tuhan tolong memberkati, berikan hikmat akal budi, berikan takut akan Allah, berikan kesetiaan, berikan tanggung jawab dalam mereka melayani, sehingga apa yang dikerjakan tangannya juga diberkati Tuhan. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja, diberkati masa depannya, pendidikannya, pergaulan semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, videotron maupun ruangan musik. Tuhan telah memberkati. Biarlah segala perencanaan diberkati Tuhan. Juga untuk rapat hari ini telah memutuskan untuk acara Natal, Tuhan tolong memberkati. Biarlah kasih karunia Allah dengan dana yang dibutuhkan sekitar 20 juta, kami percaya diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR yang di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat akal budi kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Tuhan tolong memberkati para pendemo, berikan takut akan Allah, berikan ketenangan supaya mereka mengajukan inspirasi maupun usulan-usulan dengan tertib dan damai, sehingga tidak terjadi kerusuhan. Tuhan tolong memberkati, berikan takut akan Allah yang membuat kekacauan di negeri kami, diberikan takut akan Allah. Terlebih Tuhan tolong memberkati para koruptor supaya boleh mengembalikan dananya untuk dikembalikan kepada negara dan dipakai untuk kepentingan negara. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, malam hari tidak beristirahat. Tuhan menyertai dan memberkati sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.